Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang asal-usul suku Jawa menggemparkan dunia. Suku Jawa menjadi salah satu suku terbesar di Indonesia dengan jumlah sekitar 95,2 juta lebih atau 40,41% dari populasi manusia yang ada di Nusantara ini. Suku yang memiliki banyak keunikan di bidang budaya, bahasa, dan kuliner khasnya ini terkenal dengan sifat dan tutur katanya yang halus. Suku Jawa tidak hanya bertempat tinggal di Pulau Jawa, tapi suku Jawa juga tersebar di berbagai pelosok di Indonesia, bahkan di dunia. Walaupun suku Jawa telah tersebar di seluruh Nusantara, namun banyak yang tidak tahu asal-muasal dari suku ini. Lantas bagaimana sejarah dan asal-usul suku Jawa? Apakah suku Jawa berasal dari nenek moyang asli pribumi atau mereka berasal dari pendatang? Peradaban suku Jawa termasuk maju. Hal ini dapat dibuktikan karena adanya peninggalan kerajaan-kerajaan besar yang berada di tanah Jawa dan masih dapat kita lihat hingga kini. Berikut ini adalah teori-teori yang menjelaskan asal-usul suku Jawa. Yang pertama, menurut arkeolog, teori mengenai asal-usul suku Jawa pertama kali dikemukakan oleh para arkeolog. Mereka meyakini bahwa nenek moyang suku Jawa adalah penduduk pribumi yang tinggal jutaan tahun yang lalu di pulau ini. Berdasarkan berbagai penelitian, arkeolog menemukan beberapa fosil manusia purba yang dipercaya sebagai asal-usul suku Jawa, seperti Pithecanthropus erectus dan Homo erectus. Fosil tersebut dilakukan tes DNA dengan suku Jawa pada masa ini. Hasilnya DNA tersebut menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang jauh antara satu dengan yang lain. Hal ini yang akhirnya dipercaya oleh para ahli arkeolog sebagai asal-usul dari keberadaan suku Jawa. Teori yang kedua yaitu menurut sejarawan. Berbeda dengan kesimpulan dari para pakar arkeolog, sejarawan meyakini bahwa asal-usul suku Jawa berasal dari orang-orang dari Yunan di negara Cina. Sejarawan asal Belanda, Profesor Dr. Agens, mengungkapkan bahwa penelitiannya pada tahun 1899, dia menyebutkan bahwa bahasa daerah di Indonesia mirip satu dengan yang lainnya. Kemudian ia menarik kesimpulan bahwa bahasa daerah tersebut berasal dari akar rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Hal itu yang meyakini sejarawan sebagai asal-usul terbentuknya suku Jawa di Nusantara. Kemudian yang nomor 3, menurut babat tanah Jawa. Diceritakan bahwa masyarakat Jawa berasal dari kerajaan Keling atau Kalingga yang berada di daerah India Selatan. Salah satu pangeran kerajaan Keling yang tersisih akibat perebutan kekuasaan pergi meninggalkan kerajaan dan diikuti dengan para pengikutnya. Pangeran Keling kemudian pergi sangat jauh dari kerajaan, hingga akhirnya Pangeran Keling menemukan sebuah pulau yang belum berpenghuni dan melakukan gotong royong untuk membangun pemukiman bersama pengikutnya. Kemudian pulau ini diberi nama Java Jiveworo. Hal tersebut menjadikan keturunan pangeran dan para pengikutnya dianggap sebagai nenek moyang dari suku Jawa. Kemudian yang keempat, menurut Surat Kuno Keraton Malang. Surat Kuno Keraton Malang bercerita mengenai asal-usul penduduk Jawa yang berasal dari kerajaan Turki pada tahun 450 sebelum Masehi. Raja Turki mengirimkan rakyatnya untuk mengembara dan membangun daerah kekuasaan mereka yang belum berpenghuni. Akhirnya mereka menemukan tanah yang subur dan memiliki aneka bahan pangan. Semakin lama, semakin banyak migrasi yang datang ke pulau ini, hingga akhirnya pulau tersebut diberi nama Tanah Jawi karena terdapat banyak tanaman jawi.
Kemudian teori yang kelima, menurut tulisan kuno India. Asal-usul suku Jawa kali ini menyebutkan bahwa pada zaman dahulu beberapa pulau di Kepulauan Nusantara menyatu dengan dataran Asia dan Australia, hingga terjadi musibah yang menyebabkan meningkatnya permukaan air laut yang merendam beberapa dataran dan memisahkan pulau-pulau dari dataran dan memunculkan pulau-pulau baru seperti Pulau Jawa. Menurut tulisan kuno India ini, Aji Saka menjadi orang yang pertama kali menemukan dan menginjakkan kakinya di tanah Jawa untuk yang pertama kalinya, sehingga Aji Saka beserta para pengikutnya dianggap sebagai nenek moyang dari suku Jawa. Selain sejarah, ada pula kebudayaan yang terdapat pada suku Jawa yang dipercaya sebagai peninggalan dari nenek moyang pada zaman dahulu. Antara lain, yang pertama, wayang kulit. Wayang kulit sudah menjadi simbol dari suku Jawa. Pertunjukan wayang kulit dilakukan selama semalaman suntuk. Wayang kulit juga dimainkan dengan cerita khas dari suku Jawa seperti Mahabharata atau Ramayana. Sebagai pelengkap, pertunjukan wayang kulit dimainkan oleh dalang dan diiringi dengan musik gamelan khas Jawa serta nyanyian dari sinden ditambah dengan lampu sorot. Wayang kulit juga dipercaya sebagai ciptaan dan disebarluaskan oleh Wali Songo. Wali Songo adalah tokoh ulama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Wali Songo memerlukan media dakwah yang dapat menjangkau seluruh kalangan. Kemudian ada juga senjata tradisional. Senjata tradisional suku Jawa dikenal dengan senjatanya yang memiliki berbagai makna dan bentuk yang unik. Salah satu senjata khasnya yaitu keris. Keris merupakan alat pusaka yang sangat penting yang juga dipercaya memiliki kesaktian. Keris dibuat oleh para empu yang ditempa seperti diberi mantra-mantra atau doa-doa. Salah satu keris yang melegenda ialah keris Empuh Gandring dalam cerita Ken Arok yang mampu menjadikannya sebagai penguasa kerajaan Singosari. Selain itu, suku Jawa juga memiliki tarian tradisional. Beberapa tarian tradisional suku Jawa cukup populer hingga kini seperti sintren, kuda lumping, dan reog yang memiliki gerakan yang beraneka ragam, mulai dari yang lemah gemulai hingga yang sangat cepat. Tarian tersebut biasanya dimainkan saat ada upacara adat ataupun kegiatan lain seperti penyambutan tamu. Kemudian alat musik tradisional. Suku Jawa juga mempunyai alat musik tradisional seperti gamelan. Gamelan merupakan gabungan dari beberapa alat musik seperti kendang, gong, kenong, bonang, kempul, gambang, selendang, dan lain-lain sebagainya.